Ya, assalamualaikum teman-teman. Ketika saya ke Malang, saya ditemani oleh seseorang dengan kendaraan yang sangat luar biasa. Nah, ini dia orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ini saya lihat di mobil ada tulisannya Abrar Rifai Journey. Nah, Maksudnya apa nih, Mas Abrar? ini apa terkait apa? Mobil Iya, atau enggak, tulisannya aja. Abrar Rifai Journey itu channel YouTube saya. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini para subscribernya Bang Boim ini, kalau berkenan silahkan subscribe juga channel saya itu. Isinya Abrar apa? Rifai Journey itu isinya catatan perjalanan saya. Jadi ini kebetulan saya dengan mobil ini suka menemani saya jalan lah keliling negeri. Makanya di sini tagline saya ini kan apa ini? Menjelajah negeri merengkuh alam. Nah, ini menjelajah negeri merengkuh alam. Filosofinya. Filosofinya saya dengan mobil ini ada keinginan lah ya, keinginan besar untuk kemudian bisa menapak setiap jengkal tanah NKRI ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sementara ini saya baru sampai ke Sabang aja, ke titik 0 km Indonesia. Di Sabang saya sudah pernah. Jadi sudah pernah keliling Sumatera dan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, sebagian Bali juga sudah pernah. Tinggal insya Allah Oktober ini nanti mau ke Nusa Tenggara. Oke. Jadi mobil ini teman-teman, ini mobil Ford Everest ya. Ford Everest tahun 2011. Jadi ini kenapa saya pilih mobil ini? Karena mobil ini kan mobil SUV ya, mobil besar lah. Tinggi juga dia. Dan ini mobil penggerak 4x4. Itu makanya kemudian ini bisa untuk dibawa ke semua medan. Jadi kalau mau off-road bisa dengan mobil ini. Satu lagi mobil ini kenapa saya pilih? Karena mobilnya besar. Di dalam ini kabinnya ini besar. Kebetulan saya ini dengan anak 7 itu biasanya kalau kita traveling itu kalau pas full team itu 9 orang. Jadi ini cukup. Jadi kalau saya pakai mobil kecil itu nggak cukup. Jadi begitu teman-teman. Ini biasanya saya mobil ini teman-teman di samping memang kabinnya sudah besar, tapi untuk proper lah kalau kita buat jalan, yang mana kita tidak, kalau kita jalan itu no hotel no resto ya. Jadi saya modif seperti ini teman-teman ya. Ini anak saya sepanjang jalan bisa sambil tidur di sini. Jadi kalau tengah berhenti, ini saya buka kursi tengah ini dilipat, kemudian ini dibentang begitu. Nah, jadilah ini menjadi tempat tidur yang sampai ke sana. Jadi orang dewasa pun bisa selonjor ya. Bisa muat berapa orang ketika dibentangkan? Ketika dibentangkan ya 2 orang dewasa saja sih. Tapi kalau anak kecil saya biasanya saya berdua dengan istri saya dengan anak saya 3 orang kecil masuk lah di sini. Ya. Nah, ini juga tenda. Oh iya. Nah, ini juga tenda. Namanya ini sekarang ini lagi apa orang Jawa bilang lagi tren lah. Namanya disebutnya ini rooftop tent atau biasanya disingkat roof tent. Jadi tenda atas mobil namanya. Jadi Bisa dibuka, Mas? mungkin dibuka Sedikit aja. Sedikit aja ya. Jadi ini buka tinggal begini aja. Jadi begini dia. Ini ada kasur juga di sini. Ini bisa juga untuk 3 orang dewasa bisa. Full ya. Tinggal begini aja. Nah. Ya kan? Ya di tendanya. Nah ini juga kita bentang di sini tikar. Kita kursi meja ada di sini, ya kita pakai untuk sholat dan sebagainya di sini di samping mobil. Nah, jadi kalau kita berhenti teman-teman, biasanya kalau saya jalan lagi adventure itu biasanya kalau kita para pejalan yang backpacker itu kita berhentinya di Hotel Merah Putih alias Pertamina pom bensin. Nah, jadi kita tinggal buka ini aja. Nah, jadi kita numpang bersih-bersih di pom bensin, tidurnya di sini.
Nah, ini sebenarnya ini dapur saya, cuman ini kompornya lagi diturunin. Ini di sini kompor. Jadi kalau mau masak tinggal buka begini aja. Nah, jadi tidak dilepas-lepas kompornya itu di sini. Saya masaknya pakai inverter ini. Inverternya 2000 watt ini. Ini 2000 watt. Ini 2000 watt. Oh, apa semuanya masuk sini. Nah, begitu. Oke, Mas Abror, ini sekarang kita kaitkan dengan kita sebagai seorang muslim ya. Ya. Kegiatan jalan-jalan seperti ini kira-kira apa sih manfaatnya bagi seorang muslim? Jadi sebenarnya kan begini, kita ini jangan sampai tidak tahu tentang dunia yang berada di luar jangkauan kita ya. Seperti misalnya ada satu traveler muslim, Ibnu Battuta, itu yang banyak menceritakan tentang keadaan negeri-negeri di luar Jazirah Arab. Bahkan diriwayatkan Ibnu Battuta itu sampai ke Aceh ketika itu. Yang mana perjalanan Ibnu Battuta itu di zaman itu memang konteksnya berbeda dengan kita sekarang ya. Ibnu Battuta dulu dalam perjalanan itu sembari mengajak orang untuk masuk Islam. Ya, sehingga Ibnu Battuta itu mengakhiri perjalanannya ketika itu di Maladewa ya, yang pulau karena kapalnya itu tenggelam, pecah, yang akhirnya kemudian dia berhenti melakukan perjalanan dan tinggal di situ, sehingga Maladewa itu 100% muslim ya. Itu adapun begini teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Jadi ar-rihlah itu adalah kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu sebelum Islam, yang mana mereka melakukan rihlatus syita, melakukan perjalanan di musim dingin, was saif, dan juga di musim panas. Jadi kita ingin mengetahui keadaan di luar yang menjadi tempat tinggal kita itu, dalam rangka yang pertama adalah untuk melihat bagaimana manusia di luar komunitas kita, bagaimana manusia di luar suku kita, bagaimana manusia di luar lingkungan kita, di luar bangsa kita itu, apakah ada di antara mereka yang memang sudah beriman semua, atau ada sebagian mereka yang belum berislam, ataupun yang berislam ini apakah sudah berislam dengan benar. Dari situ, walaupun kita sekarang ini konteksnya memang tidak bisa langsung direct mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk sholat dan lain sebagainya, tapi dengan kita memberikan, setidaknya orang melihatlah kita ini orang Islam di tengah perjalanan serumit apapun, tapi kita masih, misalnya saya ke Aceh, misalnya ke Sumatera, dalam bulan Ramadan sepanjang perjalanan itu, walaupun kita dapat rukhsah tapi tidak kita ambil rukhsah itu, kita tetap puasa penuh. Sebisa mungkin kita juga masih tetap tarawih, kita masih tilawatul Quran sekeluarga kita. Orang bisa melihat begitu, bahwasanya sesulit apapun yang namanya kewajiban tetap harus ditunaikan. Misalnya katakanlah saya pernah melakukan perjalanan dengan komunitas, kebetulan saya ini dengan Fort Everest Club Indonesia. Itu ketika maghrib itu di satu tempat saya lihat tidak ada yang bergerak untuk sholat, misalnya begitu. Tiba-tiba saya langsung saja sholat, kebetulan ada danau di situ, saya sholat. Setelah orang-orang melihat saya sholat, akhirnya pada ikut sholat. Jadi sebenarnya ada banyak orang, bukan mereka sedang tidak sholat atau biasa meninggalkan sholat, tapi ada dalam kondisi tertentu yang menurut mereka tidak memungkinkan, sehingga mereka akhirnya tidak sholat. Padahal sebenarnya dalam agama ini kan ada banyak rukhsah. Misalnya katakanlah kita dalam jarak tertentu kita boleh mengqashar sholat, kalau kita bepergian boleh menjamak sholat. Jadi sholat asar dengan duhur misalnya, itu bisa kita lakukan di satu waktu dengan hanya duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, sehingga menjadi semuanya 4 rakaat dilakukan di satu waktu. Jadi sebenarnya ada banyak perjalanan, apalagi kata Allah, kita ini memang disuruh mentadaburi, mentadaburi gunung, mentadaburi apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu sebenarnya adalah onta, tapi kan kalau konteks perjalanan kita di luar Jazirah Arab ya ada banyak hewan di situ, ada banyak tumbuhan. Kita di Indonesia ini bisa misalnya di tengah hutan tiba-tiba ada monyet yang sedang bergerombol, ada bermacam jenis burung dan lain sebagainya. Itu adalah kita tadabburi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi
Bagaimana kita melihat langit yang bergantung tanpa tiang, tanpa ada penyangga. Bukan hanya langit yang ada di atas kampung kita, tapi di belahan lain itu ada nuansa yang berbeda, ada suasana berbeda. Kemudian afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Misalnya saya di Sumatera itu naik ke Kerinci misalnya, atau bebukitan yang lain. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dibentangkan. Itu semuanya adalah kita sebutnya menjadi al-ayat al-kauniyah. Jadi ayat yang berbentuk semesta ini. Di samping al-kauliyah yang berbentuk Al-Qur'an tentunya, ada al-hadis, hadis-hadis kursi. Tapi sebenarnya jauh lebih banyak itu ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang itu baru bisa kita baca, yang bisa kita pelajari kalau kita melakukan perjalanan. Tapi kalau stay saja kita di rumah tidak akan bisa mendapatkan itu semua.